Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alan nas syu'uba wa qabail lita'arafu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirah jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Esa, berkat taufik hidayah inayah ma'unah, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mutiara ceramah Jumat kali ini akan kami angkat dalam sebuah kitab karangan Imam Al-Ghazali yang bernama kitab Maqashafatul Qulub, di mana ada ahli ibadah yang bernama Abu bin Hisam. Dia selalu melaksanakan ibadah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada suatu malam dia hendak bangun untuk sholat tahajud, dan saat dia akan mengambil wudhu di samping sumurnya, tiba-tiba ada malaikat yang berada di tempat tersebut. Ahli ibadah Abu bin Hisam ini kaget dan bertanya kepada malaikat tersebut, "Siapakah gerangan?" Maka dijawabnya, "Aku adalah malaikat utusan Allah subhanahu wa ta'ala." Lalu ahli ibadah ini bertanya, "Apa yang kamu pegang di sampingmu itu?" "Ini adalah kitab amal catatan yang aku catat setiap hari yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Ahli ibadah ini pun senyum. Dia pasti yakin namanya akan tercatat dalam kitab amalan tersebut. Maka dia bermohon kepada malaikat, "Coba buka dan lihat namaku. Namaku adalah Abu bin Hisam." Dari halaman pertama seterusnya sampai dengan halaman terakhir dalam kitab tersebut tidak terdapat nama Abu bin Hisam. Menangislah ia terseduh-seduh, karena selama ini dia rajin ibadah, bangun tengah malam untuk sholat tahajud. Ternyata tidak ada dalam catatan amalan, dalam catatan kitab yang dipegang oleh malaikat tersebut. Malaikat pun menjawab, "Wahai Abu bin Hisam, bukan saya tidak mau menulis ahli ibadahmu kepada Allah, tapi Allah melarang aku untuk menulismu. Kenapa? Karena kamu melaksanakan semua itu karena riya, untuk mempertontonkan kepada teman-temanmu bahwa kamu adalah ahli ibadah, dan kamu sibuk dengan ibadahmu, sementara tetanggamu samping kiri kanan muka belakang banyak yang kesulitan, mereka kelaparan, kamu tidak membantu kepada mereka, sementara kamu berkecukupan." Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dapat kita ambil hikmah dari kisah tersebut? Bahwa walaupun kita sering rajin ibadah, tapi kalau kita tidak rajin atau kesalehan sosial kita tipis, rendah, maka akan sia-sia. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab Al-Quran yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz zillatu ainnama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Yang artinya, kamu akan diliputi kehinaan dimanapun kamu berada, selain kamu berpegang kepada tali agama Allah, tali dengan Allah, dan tali silaturahmi sesama manusia. Hadirin, firman Allah ini menekankan kepada kita
selain kita rajin beribadah, kita juga harus rajin berbagi sesama. Karena apa? Karena ada di sekitar kita, ada tetangga kita yang sangat membutuhkan dengan uluran bantuan tangan kita. Karena mungkin kita kekenyangan, sibuk dengan ibadah, sementara ada saudara-saudara kita yang kelaparan, sehari semalam tidak makan, menahan derita kelaparan. Di mana rasa sosial kita, rasa solidaritas kita sesama. Karena Allah telah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Yang pada artinya, hakikatnya kita memang beribadah, tapi jangan kita melupakan bahagian kita di dunia. Pada intinya kita berbuat baik kepada orang lain sebagaimana kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Sebagai kesimpulan dari hikmah ceramah agama pada Jumat ini, mari selain kita tingkatkan ibadah kepada Allah, mari kita tingkatkan kesalihan sosial kita antara sesama. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.